juga ikut miris ya teman-teman. Ketika melihat berita-berita seperti ini, saya ikut miris sebenarnya. Kenapa orang-orang Indonesia ini begitu bebal mengaku bermazhab kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i loh tidak pernah merayakan maulid. Itu Imam Syafi'i tidak pernah merayakan maulid Nabi. Apa kita mau menyatakan Imam Syafi'i tidak cinta kepada Nabi Muhammad? Sebegitu teganya kalian ingin menyatakan orang tidak maulid dan tidak cinta Nabi. Yang seperti ini serangan musiman ya teman-teman, ejekan musiman. Jadi setiap tahun pasti terulang. Di bulan-bulan seperti ini, bulan kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu pasti terulang. Serangan musiman, setiap tahun ada, setiap tahun. Bahkan nanti tidak bulan-bulan kelahiran Nabi pun, itu juga dibahas. Kalau memang tidak suka dengan kelompok yang mengadakan maulid Nabi. Tidak suka dengan kelompok yang mengadakan acara maulid Nabi. Katanya acaranya itu tidak penting. Acaranya itu menyimpang dan macam-macam. Alasannya seperti itu. Padahal kalau kita bisa melihat ya, kita bisa melihat dan juga merasakan dan juga bisa memaknai bahwa orang senang itu ekspresinya memang macam-macam. Kalian pun kalau senang dengan sesuatu, entah itu dikasih hadiah atau apa, kalian kan pasti excited. Nah, mengungkapkan rasa senang itu setiap orang beda-beda. Beda-beda. Jadi kalau ada yang merayakan hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu jangan diganggu ibaratnya ya. Jangan disindir-sindir terus. Jangan dijelek-jelekkan acaranya. Kalau memang kalian tidak suka, terutama kalian kelompok-kelompok yang anti NO ya. Kalau kalian tidak suka dengan acara maulid, ya sudah. Kalian tidak mengadakan, ya sudah. Tidak apa-apa. Tapi jangan nyenggol yang mengadakan acara maulid Nabi. Jangan. Karena apa? Karena orang itu beda-beda. Yang mengadakan maulid juga punya dalil. Dalil loh ya. Katanya orang-orang Wahaboy itu selalu tanya dalil. Dalilnya mana? Seperti itu biasanya. Nah, ini nanti saya ada video dari Gus Bahak. Ini akan menjelaskan kepada kalian seperti apa dalil untuk mengadakan acara maulid Nabi. Acara memperingati hari kelahiran atau bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nanti akan dijelaskan oleh Gus Bahak. Jadi agar kalian tahu teman-teman. Kalau memang tidak mau mengadakan, entah itu nggak punya waktu untuk mengadakan acara, mungkin ngirit, mungkin juga kalian tidak suka dengan acara maulid Nabi, ya sudah, cukup diam. Mungkin lakukan aktivitas kalian yang lain, tapi jangan mengganggu, jangan menyindir, jangan menghujat orang-orang yang mengadakan acara maulid Nabi. Jadi jangan sampai terpengaruh dengan omongan-omongan orang-orang Wahaboy itu, jadi ikut-ikutan membenci acaranya orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Toh acaranya itu juga memperingati kan, senang dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak perlu kalian ikut-ikutan menghujat, menyindir apa, nggak perlu. Karena bentuk ekspresi orang senang itu berbeda-beda. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Gus Bahak tentang dalil. Katanya orang-orang Wahaboy itu selalu tanya dalil. Dalilnya mana? Mengadakan acara maulid itu dalilnya mana? Imam Syafi'i saja tidak mengadakan maulid, katanya si orang itu tadi. Entah orang itu taunya dari mana, tidak mengadakan maulid juga nggak tahu ya. Imam Syafi'i dengan orang itu kan jaraknya sudah berapa tahun, kok tahu? Nah, itu kan juga kita pertanyaan sebenarnya. Apa iya Imam Syafi'i itu tidak mengadakan maulid Nabi? Nah, di video ini akan dijelaskan dalil oleh Gus Bahak, dijelaskan dalil untuk orang-orang yang mengadakan maulid Nabi. Dan juga dijelaskan kenapa orang-orang itu ada kelompok yang anti maulid. Jadi mohon disimak biar kalian paham, tidak mudah terpengaruh untuk ajakan-ajakan negatif kepada kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Monggo. Nah, di antara dalil maulid yang dipakai para ulama ini kitab karangannya Said Muhammad, judulnya Haulal Ihtifal di Maulidi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halaman
halaman 15 ya kula waca. Adillatu jawazil ikhtifali bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil kenapa kita boleh melakukan ikhtifal. Ikhtifal itu ya semacam pesta kecil atau farah. Al-awwal anal ikhtifala bil maulidin nabawi syarif ta'birun anil farahi was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikatakan maulid itu pokoknya kita senang. Kita mengekspresikan senang karena lahir seorang Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyid Muhammad wa qatin tafa'il kafiru. Orang kafir saja mendapat keuntungan dari farah di maulidin Nabi. Ya kita tahu Abu Lahab itu kalau hari Senin dapat diskon adab karena di hari Senin itu dia pernah memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah saking senangnya bi maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayati fi dalil tasai mazidu bayanin hadil masalah. Lianna aslal burhan wahid wa in ikhtalafat kaifiyatul istidlal. Satrusnya wa qad jaa fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahab bin kula yaumin isna. Ini jelas ya. Hadisnya di Bukhari, mana buat aku hadisnya sahih atau orang? Bukhari loh hadisnya. Di Bukhari itu jelas ada riwayat bahwa Abu Lahab setiap hari Senin mendapat diskon bisa babi itkihi karena dia memerdekakan li Suwaibata jariyati. Lama basyarat rubi wiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada syair yang terkenal ini, idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Jadi Abu Lahab yang kafir saja dapat diskon karena farah di Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famad zannu bil abdil ladzi tula umrihi bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Jadi kalau Abu Lahab dia kafir karena senang lahirnya Nabi saja dapat diskon adab setiap hari apa? Senin. Bagaimana dengan orang yang sangat mencintai Nabi dan mati dalam keadaan muwahhid? Tentu lebih berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi rasa ditambah iku sapang apa meneh sing nyanyekno. Spesial. Orang keterangan itu tapi tak tambahin lah. Apa meneh sing nopo? Nasib. Terus ini yang halaman 40. Ada orang-orang kelompok tertentu yang anti maulid hari Senin, alasannya apa? Yaumu wiladatihi juga yaumu wafati. Harusnya Senin itu hari duka karena Nabi juga wafat Senin. Kenapa orang-orang NU misalnya kok milih Yaumul Farah padahal di hari Senin itu juga berstatus Yaumul Huzn karena di situ Nabi wafat atau intakola ila rafiqil ala, bahasa kerennya itu intakola ila rafiqil ala. Wa minas syubah as-sakitah. Mohon kepanggil 40 itu yang wa minas syubah as-sakitah qaulu badim ini dawuh Sayyid Muhammad. Di antara argumentasi yang sangat jatuh atau sangat murahan, sangat tidak kuat. Inna yauma wiladatihi wa nafsu yaumi wafati. Falaisal farahu bi aula minal husni atau minal hazani. Tak coba yang bindo, ben kita pinter, ben kita ngawur. Karena Quran itu kadang pakai hazanan Allah yajidu mayun fikun, ada tawahi taftahu tazkuru yuswa terus fahuwa minal husni apa? Ini tawahi taftahu tazkuru yuswa takuna kharodan atau takuna tola innama asfu bati husni. Jadi Quran pernah pakai bahasa husn, dia pernah pakai bahasa hazanan. Jadi kan orang kia mau coba husnin, wah itu salah. Qurannya hazanan. Kue Quran sing lali, ini Quran ono innama asku bati husni. Bocah orang jelas. Malah tak coba pengindo, benar di salah aku sapang. Falaisal farahu bi aula minal hazani wa minal husni. Husni atau sing jelas coba hizn. Wa kanal aula bil muhibbi ayat akhila hadal yauma ma'taman wa yauma husnin. Jadi ada juga kritikan terhadap maulid, kenapa harus senang toh di hari itu Nabi wafat, harusnya ya ada pesta kesusahan, ada acara kesusahan. Terus wanakulu kata Sayyid Muhammad, innal imam al-alamah Jalaluddin Asyuti qad kafana radda ala hadil mughalatah. Imam Suyuti telah menjawab kesalahan berpikir itu. Faqala fi kitabil hawi manasuh inna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam a'zamun ni'am
wa wafatuhu a'zamul masaib. Tapi wasyari'atu khassat ala izhari syukri ni'am wasabri wasukuni intal masaib. Waqad amara syar'u bil aqiqah intal wiladah wa ya izharu syukrin wa farokhin bil maulud wa lam ya'mur bil mauti bidzabhil aqiqah wala biwairi bal naha anin niyaha wa izharil jaza. Kalau ada kritikan orang tidak boleh senang hari Senin karena hari Senin itu pula Nabi wafat, jawablah karena syariat hanya memandang sisi-sisi yang membuat orang itu senang. Buktinya kelahiran bayi itu diperingati dengan menyembelih kambing, artinya senang. Dan malah kalau ada yang meninggal, syariat melarang susah. Artinya kenapa kita milih senang untuk hari Senin? Karena sisi yang dikampanyakan syariat adalah al-farah, bukan al-fusd. Jadi meskipun Nabi juga memang wafat dari apa? Senin. Tapi susah ini kita abaikan. Paham ya? Yang kita tonjolkan adalah senang biwiladati sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas nih, napa? Jadi napa intinya niku walhasil niku kula suwun semua itu ada dalilnya. Jadi yang dilakukan guru-guru kita, malah tenggene kitab Sayyid Muhammad, kalau ada orang yang menyoal maulid ini yang halaman 9, jadi kalau wajah buat nurut nih, wajan sengaja, wajan konstruksinya seperti itu. Maulid itu kan orang senang lahirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau bolak-balik ngaji gue sering cerita, anakmu sing ora jelas masa depannya, pas lahir gue seneng. Padahal isowe gede nih buatan jelas. Itu aja orang nggak ada yang tanya, kenapa kamu seneng anakmu lahir? Padahal masa depan ya mesti kadang gobloknya niru bapak, kadang belingnya ya niru, kan ra jelas. Wong kowe dhewe ya ngerti nek ora apa. Iku anak lahir semua. Padahal sireng kriting pesek. Lahir harus nangis bukan dari ra karuan. Iku kayak seneng dan tidak ada orang yang protes terhadap kesenangan itu. Iya. Apa meneh lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis ganteng, rosi, sujud, wah spesial. Lah anak ono wong nyoal farah di Maulidin Nabi, apa mereka bisa menjawab dengan pertanyaan lima data tafrahuna bin Nabi? Masa kowe iso seneng mbek Kanjeng Nabi? Kan yo lucu wong Islam kok mempertanyakan piye hukume seneng karo Kanjeng Nabi. Li annahu ka'annahu yaqul lima data tafrahuna bin Nabi sallallahu alaihi. Orang yang menyoal farah di Maulidin Nabi bisa kamu tanyakan. Dan sama juga dia menanyakan ke kita, lima data tafrahuna bin Nabi. Pertanyaan ini aneh ya. Gue seneng lahirin Nabi, kemudian ada orang Islam tanya, kenapa kamu seneng dengan lahirnya Nabi? Kamu lahirin Nabi karuan gue saat jadi darun, gue ditakokno lima zai. Mulai Dewi Said Muhammad, fahal yasihu ayastura hada so'alu min muslimin yasyadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Kok isane wong Islam kok takok? Di mana tafrahuna bi maulidin Nabi? Boleh jangan-jangan loh. Dong ya. Mohon paham ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa orang-orang yang tidak mau ataupun mungkin bisa kita katakan mereka itu membenci acara Maulid Nabi. Kenapa? Ya kalau seneng nggak mungkin terus-terusan menyindir seperti itu. Kalau memang senang dengan Kanjeng Nabi, seharusnya juga senang dengan orang-orang yang merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini menurut saya juga aneh, ya aneh. Orang yang mengaku Islam, orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi seperti membenci orang-orang yang mengadakan acara untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini aneh teman-teman. Jadi kalau ada yang nyindir-nyindir seperti itu, serangan musiman setiap tahun berulang-ulang seperti itu, ya jawabannya sebenarnya sama seperti Gus Baha ini tadi, sederhana sekali. Kenapa kamu anti maulid? Kenapa kamu anti dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Padahal kamu itu katanya senang dengan Kanjeng Nabi. Jadi seharusnya tidak perlu dipersoalkan. Yang seperti ini seharusnya tidak perlu dipersoalkan. Sudah jalani saja. Kalau nggak mau merayakan, oke.
nggak usah merayakan kalau memang nggak mau. Tapi jangan nyenggol-nyenggol yang mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lawang sama, nabinya juga sama. Kalau memang nggak mau, oke, nggak apa-apa. Jangan nyindir-nyindir lagi, jangan nyenggol-nyenggol lagi.